Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Citra Oktaviana dengan NIM 230121604801 dari Offering Day. Di sini saya akan melanjutkan video presentasi kelompok 1. Ini merupakan video bagian ketiga. Sebelumnya teman saya menjelaskan tentang 10 prinsip panduan untuk pendidikan jarak jauh generasi berikutnya nomor 1-5. Nomor 6, yaitu pendidikan jarak jauh generasi berikutnya akan fokus pada proses pembelajaran, termasuk penerapan kreatif dari keterjangkauan teknologi. Pendidikan jarak jauh generasi berikutnya akan memperlakukan hasil pembelajaran sebagai hasil dari pengalaman yang mungkin mencakup atau tidak mencakup pembelajaran langsung. Ini akan berusaha untuk merancang dan mengembangkan proses kognitif tingkat tinggi. Contoh dari pendekatan ini adalah simulasi dan permainan, pengalaman komputasi cloud, dan penggunaan Mind Tools dari Jonassen. Implikasi pengalaman belajar aktif dan konstruktif adalah penggunaan simulasi, pemodelan, permainan, dan bermain peran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Simulasi ini dapat mempersingkat waktu pembelajaran dari yang berminggu-minggu di dalam kelas menjadi beberapa hari eksperimen dan pembelajaran intens. Simulasi, pemodelan, permainan, dan bermain peran menempatkan peserta didik dalam lingkungan yang dinamis untuk menghadapi masalah yang kompleks atau abstrak. Teknologi lain dalam komputasi cloud adalah aplikasi pemodelan dan visualisasi, serta aplikasi aktivitas simulasi dan permainan yang jumlahnya tidak terbatas. Melalui pemodelan komputer, peserta didik membuat representasi dari hubungan antara elemen-elemen di dunia sehingga membantu peserta didik untuk membangun model mental yang tahan lama. Jonassen mengusulkan penggunaan berbagai mind tools berbasis komputer, termasuk database, peta konsep, spreadsheet, microworks, alat pemodelan sistem, sistem pakar, alat konstruksi hypermedia, dan alat visualisasi. Selain itu, strategi pembelajaran akan menargetkan pemikiran tingkat tinggi pada peserta didik. Cara mudah untuk memahami maksud dari berpikir tingkat tinggi adalah dengan menyajikan taksonomi Bloom. Semakin ke atas, semakin tinggi tingkat pemrosesan kognitifnya. Untuk pendidikan jarak jauh, hal ini berarti kita harus menciptakan pengalaman belajar yang mengharuskan peserta didik untuk menganalisis masalah, mengevaluasi, dan menciptakan solusi. Kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan secara efektif dalam situasi jarak jauh meliputi diskusi, kontroversi, debat, diskusi panel, permainan peran, simulasi, permainan, dan pembuatan produk kelompok. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu generasi pendidikan jarak jauh berikutnya akan ditandai dengan praktik evaluasi yang menghargai pemrosesan kognitif tingkat tinggi dan pemecahan masalah di dunia nyata. Dalam kursus pendidikan jarak jauh, evaluasi melibatkan evaluasi kinerja siswa terhadap tujuan kursus. Taksonomi Bloom, pemrosesan kognitif tingkat tinggi merupakan awal yang baik untuk mencapai tujuan ini. Ketika tujuan pembelajaran diartikulasikan, komponen taksonomi yang terkait dengan pemrosesan kognitif yang lebih tinggi juga harus ditargetkan. Oleh karena itu, selain tujuan kinerja yang spesifik, peserta didik juga harus menunjukkan keterampilan dalam mengenali, mengingat, mengevaluasi, mengkritik, menciptakan, menghasilkan, merencanakan, dan memproduksi. Sebagian besar nilai pembelajaran, terlepas dari orientasi teoritisnya, terletak pada kesesuaian antara pembelajaran dengan tujuan dan aspirasi peserta didik. Ada banyak model untuk hal ini dan prosesnya akan meningkat selama beberapa tahun ke depan. Jadi, evaluasi pada pembelajaran jarak jauh generasi berikutnya, selain fokus pada penilaian pembelajaran objektif, juga akan fokus pada keterampilan pemrosesan kognitif tingkat tinggi. Evaluasi akan semakin fokus pada hasil pembelajaran yang diukur berdasarkan tujuan pembelajaran. Nomor 8, yaitu institusi akan merevisi peraturan dan perannya agar sesuai dengan kebutuhan pelajar jarak jauh, fakultas, dan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan jumlah peserta didik diikuti dengan peningkatan keunggulan dan pentingnya pendidikan jarak jauh bagi dunia pendidikan.
Agar berhasil, institusi dipaksa untuk menilai kembali peran dan kebijakan mereka agar sesuai dengan kebutuhan pelajar jarak jauh, fakultas, dan pemangku kepentingan lainnya. Institusi yang melakukan pekerjaan paling efektif dalam mempersiapkan pendidikan jarak jauh generasi berikutnya akan lebih relevan, stabil, dan memiliki posisi yang lebih baik untuk menikmati pertumbuhan yang berkelanjutan. Mereka yang tidak melakukannya akan dipaksa keluar dari arena persaingan. Ketika persaingan untuk mendapatkan mahasiswa meningkat dan institusi menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan populasi mahasiswa yang semakin menuntut, kebutuhan pelajar jarak jauh, fakultas, dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi lebih penting. Berikutnya yang nomor 9 yaitu pendidikan jarak jauh generasi berikutnya akan ditandai dengan semakin meningkatnya penekanan pada desain pembelajaran yang memotivasi. Motivasi peserta didik merupakan inti dari tindakan pembelajaran. Ketika kita mulai melihat ruang pendidikan jarak jauh sebagai tempat di mana pelajar dihadapkan pada pengalaman pendidikan yang memiliki volume, kedalaman, dan keluasan, kemampuan kita untuk merancang strategi motivasi untuk lingkungan ini akan semakin matang. Misalnya, para novelis dan kegemaran mereka terhadap 5 bagian cerita, yaitu eksposisi, aksi naik, klimaks, aksi turun, dan resolusi, ya ini adalah pola yang telah lama digunakan penulis untuk melibatkan pembaca. Atribut spesifik dari sebuah pengalaman yang menumbuhkan arus telah diimplikasikan oleh Csikszentmihalyi. Jadi model motivasi peserta didik ARCS dari Keller terus menjadi salah satu model yang paling berguna untuk desain pembelajaran yang memotivasi. Para pengembang game dan peneliti di bidang lain telah memecahkan beberapa misteri penggunaan teknologi untuk memotivasi dan melibatkan orang. Jadi, kita sebaiknya belajar dari mereka. Yang nomor 10, yaitu paradigma desain pengalaman belajar akan berdampak besar pada desain rutin pengalaman pembelajaran jarak jauh. Daripada merancang instruksi untuk tujuan tertentu dengan pandangan minimalis tentang pengalaman belajar, para desainer akan merancang tujuan pembelajaran yang sama dengan pandangan penuh tentang pilihan teknologi yang tersedia untuk pengalaman yang kaya. Semua pengalaman adalah pengalaman pembelajaran, namun pengalaman yang beresonansi pada pengalaman berikutnya akan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Pengalaman pendidikan jarak jauh harus bersaing untuk mendapatkan perhatian dengan pengalaman hidup lainnya. Dalam model NTEQ, untuk mengintegrasikan komputer ke dalam pelajaran kelas K12, spesifikasi tujuan pembelajaran merupakan langkah pertama, dan kemudian dilakukan peninjauan terhadap fungsi-fungsi komputer yang relevan yang dapat mendukung pembelajaran. Model proses NTEQ mencakup langkah-langkah logis untuk merancang pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi komputer dengan kegiatan pembelajaran. Model ini harus diadaptasi untuk digunakan dalam pendidikan tinggi. Namun, prinsip dasarnya dapat dialihkan. Pendidikan jarak jauh generasi berikutnya akan ditandai dengan penekanan pada perancangan pengalaman pembelajaran yang memiliki kualitas yang sesuai dengan peserta didik. Teknologi saat ini menawarkan berbagai fungsi yang luar biasa untuk mencapai tujuan ini. Dalam praktiknya, pengalaman pembelajaran jarak jauh dapat dirancang dengan menggunakan model seperti model NTEQ dan model ARCS Keller. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu penting bagi kita untuk menggunakan strategi pembelajaran berbasis bukti saat merancang pengalaman belajar. Perbedaan utamanya saat ini adalah kita ini sekarang memiliki opsi teknologi yang luar biasa untuk menciptakan pengalaman pembelajaran jarak jauh yang efektif. Pilihan untuk koneksi dan pengalaman hampir tidak terbatas. Berdasarkan arahan dari para pemimpin seperti Dewey dan Gang, kami mengatakan bahwa pembelajaran adalah hasil dari pengalaman. Tugas kita adalah melihat sekeliling kita, memperhitungkan peluang, dan membangun pengalaman pembelajaran jarak jauh dengan baik. Kita berutang pada diri kita sendiri dan masa depan kita untuk memanfaatkan sinergi teknologi baru dan desain pembelajaran untuk mengantarkan generasi pembelajaran tanpa batas berikutnya. Jadi, sekian presentasi dari kelompok 1. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.